Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Andarvita Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak negatif dan dampak positif dari media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu apa itu pengertian dari media sosial. Nah, benar. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa berinteraksi, bersosialisasi, ataupun berbagi secara mudah dengan virtual. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu macam-macam media sosial. Yang pertama ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, SVM, Tiki, Opera, Chrome, ataupun sebagainya. Nah, dari macam-macam media sosial yang saya sebutkan tadi, coba dicek teman-teman punya media sosial apa saja. Jangan lupa ya, semua media sosial memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi dari media sosial yang pertama, media sosial mendukung dan mempermudah kita mencari informasi ataupun pendidikan. Selanjutnya, media sosial didesain untuk memperluas interaksi kita sesama manusia dengan menggunakan teknologi web dan internet. Fungsi dari media sosial itu sendiri sangat terasa ya sekarang untuk kita semua yang belajar dari rumah, mengajar dari rumah, ataupun yang bekerja dari rumah. Dari semua fungsi, ada dampak positif maupun negatif untuk kita semua. Dampak negatif yang pertama, mengurangi konsentrasi dalam belajar. Ketika sedang belajar menggunakan smartphone yang kita miliki, lalu ada notif masuk, tentunya kita akan membuka notif itu daripada melanjutkan pelajaran kita. Dampak yang kedua, mengurangi waktu belajar kita. Ketika kita telah membuka notif yang masuk tadi, tentunya kita akan keterusan untuk membuka itu terus-menerus dan lupa akan pelajaran yang kita buka tadi. Ketiga, merusak moral pelajar. Dengan mudahnya mengakses media sosial, zaman sekarang besar peluang bagi pelajar untuk rusak moralnya jika menggunakan media sosial dengan tidak hati-hati. Dampak selanjutnya, ketika kita menggunakan media sosial terlalu lama, itu akan merusak kesehatan kita. Dari dampak negatif, tentunya ada dampak positif dari media sosial. Yang pertama, mempermudah kegiatan belajar. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kita dituntut untuk menggunakan smartphone dan media sosial untuk belajar. Dampak positif selanjutnya untuk menambah dan mencari teman di media sosial. Dampak positif selanjutnya, dari media sosial kita bisa menambah ilmu, kita bisa mencari informasi, kita bisa menambah wawasan dan mencari ilmu di media sosial dengan mudah. Dampak positif dari media sosial yang terakhir dapat mengurangi kepenatan kita ketika kita belajar. Dengan adanya media sosial, kita bisa beristirahat sambil rebahan dengan bermain handphone, sambil scroll-scroll TikTok. Nah, dari dampak negatif dan dampak positif media sosial, ada juga dampak kecanduan media sosial. Bagaimana sih ketika kita telah kecanduan media sosial? Pertama, ketika kita online, kita rasanya ingin terus scroll aplikasi yang kita gunakan, seperti misalnya sedang buka TikTok, sehingga kita bermain itu sampai lupa waktu, lupa jam, bahkan sampai lupa pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya ketika kita sedang tidak memegang handphone atau tidak memegang media sosial, rasanya ada yang kurang ketika kita tidak memegang handphone tersebut, dan rasanya ingin cepat-cepat bermain HP dan men-scroll aplikasi yang ingin kita mainkan tersebut. Nah, itu semua adalah dampak dari kecanduan dengan media sosial ya teman-teman. Untuk itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu dalam bermain media sosial. Nah, untuk mengontrol kita dalam kecanduan media sosial, perlunya peran orang tua dalam mengawasi kita bermain media sosial. Nah, peran orang tua yang pertama, filter kegunaan media sosial. Lakukan pengawasan ketika anak sedang bermain, dan kita sebagai orang tua terjun langsung ke media sosial untuk mengawasi anak, baik media sosial Facebook atau Instagram yang anak miliki. Jika orang tua telah berperan penting dalam media sosial, tentunya anak akan terhindar dari hal-hal negatif dan dampak-dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bunyinya, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah diantara kamu mengunjungi orang lain. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan dampak negatif, positif, dan dampak kecanduan dari media sosial itu sendiri. Sekarang teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Sekian dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.